Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, senang sekali di hari ini obrolan pas di sini kita kembali lagi bersama saya Iqbal Fatwa. Dan tentunya untuk Anda terima kasih sekali untuk pemirsa Opini yang selalu setia nonton Opini, tentunya bukan hanya di TVRI Bengkulu tapi juga di YouTube channel TVRI Bengkulu. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe sekarang juga channel YouTube TVRI Bengkulu dan jangan lupa juga nih untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar dapat selalu notifikasi ada info-info ter-up-to-date apa saja dari TVRI Bengkulu. Seperti biasa, kita di Studio Opini ini akan mengajak berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol narasumber kita yang pastinya sangat pas sekali di studio ini untuk kita ajak-ajak ngobrol. Sudah hadir di Studio Opini untuk episode kali ini. Jadi dia ada Tri Yulianti MIKOM. Waduh, apa kabar Tri? Kabarnya baik, Alhamdulillah baik. Nah pemirsa Opini, saya sama Tri ini ada satu organisasi kita ya dari DPD IPSA Bengkulu, Indonesia Public Speaker Association. Wah, saya sengaja tarik datang sini untuk kita ngobrol-ngobrol dan kali ini kita akan ngobrol nih berhubung juga dengan aktivitas dari Tri ini sebagai seorang jurnalis, fokusnya juga di online Tri ya. Yeah. Nah, jadi kita hari ini nih pemirsa Opini akan membahas bagaimana sih untuk manfaat menulis di era digital. Apakah sama seperti pada saat zaman-zaman era dulu kan begitu kita nulis cerpen terus dikirim ke media massa atau dikirim ke pencetak buku-buku. Nah, kalau di era digital sekarang seperti apa? Sudah hadir tentunya Tri yang memang mendedikasikan. Nah, untuk Tri, apa kabar nih? Sehat ya? Sehat. Wah, luar biasa sekali. Semangat terus. Dan kesibukannya, Tri. Ini kan kita pertama ini seperti biasa nih, kita mau korek-korek dulu narasumber kita, kesibukannya seperti apa, terus juga kok bisa terjun ke dunia jurnalis, khususnya di media online ini. Nah, kalau untuk Tri sendiri, apa ya pertanyaan pertama ini enaknya, seputar ini dulu nih, dahulunya. Nah, dahulunya mulai dari riwayat pendidikan misalnya, sehingga Tri ini bisa terjun ke dunia jurnalis. Oke, baik. Halo, apa nih sapanya? Sapa pemirsa Opini. Oh iya, kita Opini. belum ada nama ya. Jadi habis ini bisa nih diobrolkan sama jurnalis. Biasanya kalau jurnalis kan punya banyak kosakata Tri ya. Panggilannya apa gitu kan? Ya pemirsa Opini gitu ya. Ya baik, terima kasih Kak Iqbal ya. Jadi perkenalan singkat, aku Tri Yulianti. Keseharian aku adalah seorang jurnalis perempuan Bengkulu dan juga praktisi media. Keseharian selain jadi seorang jurnalis juga ya diberi kesempatan untuk mengajar gitu ya seputar bidang jurnalistik lah karena masih berkaitan dengan profesi jurnalis. Nah, kenapa ya bisa terjun gitu? Betul. Terjunnya sebagai seorang jurnalis karena mungkin ketertarikan menulis itu ada ketika aku lagi duduk di SMA kayak gitu. Jadi dulu itu sering sekali menulis itu kan biasanya curhat gitu ya. Diari gitu. Jadi aku punya tulisnya mikes, makes. Ya, aku punya buku diary gitu. Jadi setiap hari itu waktu SMA aku menulis keseharian ketika SMA itu hari ini ngapain aja, hari ini kena marah guru yang mana gitu ya. Kemudian pulang sekolah ada kejadian apa, itu selalu menulis seperti itu. Dan akhirnya kepikiran kayaknya aku tertarik di bidang media nih. Terus memilih untuk melanjutkannya kemana ya? Ternyata Bengkulu punya program studi yang memfasilitasi itu dan aku pilih program studi jurnalistik. Gitu. Karena pada saat SMA keseringan jadi kayak gitu. Ini kalau diarinya kalau dikumpulin udah banyak nih, udah bisa jadi buku besar. Tapi sampai sekarang diari itu masih ada? Masih ada. Jadi kalau mau mengingat momen-momen ketika masih remaja dulu, jadi masih suka ngebuka diari itu warnanya pink. Jadi aku memang suka warna pink. Jadi ini warna pink. Jadi setiap diari yang aku punya itu warnanya pink gitu. Jadi cute gitu ya. Nah, ini kan setelah lulus SMA terus kepikiran untuk menjadi seorang jurnalis. Nah, tentunya kan Tri ini sudah tahu nih, mulai dari resiko, terus juga tanggung jawabnya, terus juga bisa dibilang pola kerja atau jam kerja jurnalis ini kan, kalau untuk jam kerja tidak ada jam kerja ya, mau tengah malam sekalipun gitu. Nah, sudah kebayang belum itu semua? Karena
karena pikirannya belum terbuka luas gitu ya. Jadi yang dipikirin itu seneng-senengnya aja gitu. Jadi bertemu dengan public figure yang luar biasa, bertemu dengan pejabat, kemudian bertemu artis gitu ya, tokoh-tokoh yang luar biasa. Jadi hal-hal yang seperti itu yang dipikirkan. Ketika terjun ternyata banyak memang baru kerasa ya, oh resikonya pulang malam, capeknya kayak gimana nggak udah makanan sehari-hari kayak gitu kan, telat makan kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu udah dihadapin setiap hari dan alhamdulillah karena ada suatu coach yang bilang bahwa hobi yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar gitu kan. Karena aku hobi menulis, jadi itu menyenangkan. Jadi tidak terlalu ambil pusing dengan resikonya, tapi tetap mengedepankan hal-hal yang seperti itu. Oke, berarti ini semacam satu hobi yang terus ditekuni sampai sekarang bahkan menjadi profesi gitu. Iya, betul. Oke, nah kalau respon dari keluarga, pernah diskusi mungkin sama keluarga, saudara atau sama orang tua, pengen nih seandainya nanti menjadi seorang jurnalis bagaimana, atau tercetus cita-citanya ingin menjadi seorang jurnalis, pernah ngobrol nggak sama keluarga, terus gimana respon dari keluarga? Sebenarnya kalau dari keluarga dulu waktu SMA pengennya aku jadi ustazah kan. Okay. Sangat jauh kan ya, tapi kan prinsipnya kalau ustazah itu kan menyampaikan informasi yang bidangnya agama kayak gitu kan. Aku juga seorang jurnalis juga menyampaikan informasi, bahkan bidangnya lebih luas kan. Jadi bener, semua bidang dihajar gitu ya. Dihajar gitu kan. Jadi ya kasih pemahaman. Ada suatu hari aku bilang bahwa ngelihat seorang reporter tayang di televisi dan itu ditonton oleh jutaan mata Indonesia gitu kan. Pengen nggak sih anaknya kayak gitu? Bilang kayak gitu. Pengen lah, ya udah. Ya udah, kalau bilang, ayo restuin aku untuk jadi seperti itu kayak gitu. Oke, akhirnya dijalanin. Wah, pintar cara nge-brainwash orang tua ya. Benar. Diajak nonton TV dulu, dikasih lihat. Pengen nggak anaknya kayak gitu? Pengen. Ayo udah kalau gitu. Kita sudah punya bidangnya, ya udah kita ngejalanin program studi jurnalistik. Tapi kalau dari keluarga yang lain mungkin ada saudara yang memang satu profesi nih. Mungkin menjadi apa ya, bisa dibilang role model, inspirasi, wah pengen nih, sehingga akhirnya orang tua mau jadi seperti itu gitu. Bahkan kalau di keluarga ya, belum ada gitu. Belum berarti ada. Satu-satunya. Ya, dan ini yang menjadi role modelnya gitu. Ini menjadi role modelnya bagi keluarga, karena ketika informasi itu sekarang ya arusnya sangat deras, jadi informasinya yang paling dipercaya adalah aku sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi yang ingin dibutuhkan saat itu ya tanyanya ke aku gitu. Jadi inilah jadi corongnya tuh aku gitu. Jadi yang lain-lainnya itu yang ngelihatnya di aku. Berarti keponakan yang punya cita-cita yang sama, pengen nih seperti Onti Tri gitu ya. Berarti kalau di grup keluarga ini ramainya misalnya ada yang lagi booming sekarang, lagi info-info lagi viral di Bengkulu, berarti langsung ngeteknya Tri nih di grup. Bener nggak ini? Bener. Jadi kadang kalau ada event besar, aku suka ikut ya, misalnya ngeliputan atau apa gitu. Aku suka foto, terus aku kirim, aku lagi dinas, misalnya lagi dinas, aku lagi kerja di sini gitu. Jadi supportnya selalu muncul karena aku juga sama keluarga juga dekat, komunikasinya jalan terus kayak gitu. Yang justru di grup keluarga kan biasanya nanya apa kabar ini. Ya, ini informasi yang dikasih terus ya foto-foto kegiatan kayak gitu. Jadi itu yang selalu bikin ya semangat dan support dari keluarga itu sangat ngedukung sekali. Luar biasa sekali menjadi seorang jurnalis media. Nah, awalnya kalau Tri sekarang kan aktifnya sebagai jurnalis di online, perempuan terus di media online gitu. Nah, sebelumnya pernah nggak Tri untuk juga sebelum ke online? Karena kan sekarang eranya digital. Betul. Pernah ke media cetak juga? Karena posisi sekarang itu kan memang divisinya dapatnya di online. Kalau di perusahaan kita juga ada tuh yang di divisinya cetak. Cuma karena ditempatkan di divisi online, jadi kita fokusnya di online. Aku fokusnya di online. Tapi untuk kecetak biasanya aku nge-backup. Kalau misalnya pimpinan ingin ada berita yang lebih dalam atau tambahan gitu, biasanya aku dipakai untuk ngisi cetak kayak gitu. Nah, jadi tapi sinambungan aja. Ada pembedanya nggak, Tri? Gue juga pemirsa opini yang penasaran nih, jurnalis media cetak, jurnalis media online. Nah, ini ada bedanya nggak? Mungkin kalau dari cara kerja sama. Ada bedanya nggak? Kalau misalnya jurnalis online itu kan mereka dituntut dengan real time kecepatan gitu ya. Jadi ketika informasi itu sedang dibutuhkan, dia harus cepat menginformasikan itu. Sedangkan cetak kan kita butuh proses produksi ya kan. Betul. Kan? Jadi mereka memang secara prosedur sama, kita melakukan peliputannya sesuai dengan aturan gitu. Kita melakukan peliputan ke lapangan, kemudian kita tuliskan
terus kita kirim ke redaksi. Cuma itu tadi, ketika hasilnya kalau untuk cetak kita harus melalui proses produksi dulu, cetak, percetakan gitu kan. Kemudian kalau online kan kita kena website, jadi lebih cepat. Itu cuma jam tayang ya, mungkin jam tayang gitu. Iya. Berarti juga butuh apa ya, suatu effort yang lebih berarti kalau untuk sebagai jurnalis online ini kan. Iya. Begitu ada kejadian atau berita, terus langsung edit, semua langsung di ini. Sedangkan kalau media cetak kan bisa nyantai dulu nih, ambil nafas dulu, malam baru edit, baru proses cetak. Kalau online tuh dia lebih dituntut lebih sigap gitu ya, lebih sigap dan lebih cekatan karena memang karena sifatnya itu penyebaran luasnya itu cepat, jadi kerjanya pun juga harus dituntut lebih cepat. Jadi tidak butuh, misalnya kalau berita itu kita biasanya ya sambil minum, sambil apa gitu kan ya, bisa menghabiskan 1 jam untuk menulis satu berita. Nah kalau online itu kita nggak butuh selama itu, ya kan, kita paling lama 15 menit tuh paling lama tuh kita, karena apa yang kita dapat informasi itu kita langsung tayangkan gitu. Kemudian ada berita lanjutannya kayak gitu. Berarti Running selesai beritanya ada kayak gitu. wawancara ketemu siapa gitu. Berarti langsung cari tempat senyaman mungkin, langsung edit, langsung posting gitu. Wah, luar biasa. Memang benar-benar satset gitu. Satset ya. Jadi jurnalis media online itu memang dikenal dengan satsetnya itu, Kak. Berarti sering kejadian nih, misal selesai nih wawancara satu berita, terus lagi nyantai-nyantai di kantor atau di tempat di luar gitu, lagi ngedit berita yang bakal ditayangkan, tahu-tahu ada telepon lagi nih, harus ngeliput lagi. Ya. Harus berangkat lagi. Berangkat lagi. Iya, sesuai dengan arahan. Kalau berangkat ya berangkat. Kita harus liputan lagi ke sana, ya kita ke sana. Padahal yang ini belum selesai, ini harus berangkat lagi. Jadi kalau media online itu kita punya insting aja. Kalau misalnya lagi kosong nih, ya kita tuh nggak bisa yang nyantai-nyantai betul gitu, Kak. Jadi kayak sambil jalan pun kita bisa sambil ngetik gitu, sambil ngetik. Terus sambil makan pun kita masih ngeliat, oh kita udah ngemikirin nih leadnya apa, yang bakal ditulis apa, terus yang akan kita tonjolkan tuh apa, kita udah kepikiran. Jadi ketika selesai kita ambil handphone, udah kita tinggal ketik. Nah kalau misalnya kemarin atau proses jurnalis yang cetak gitu ya, dia mungkin harus menggunakan laptop, komputer. Nah kalau media online kita cukup menggunakan handphone, jadi lebih cepat gitu ya. Jadi dimanapun kita berada kita bisa langsung ngetik gitu, udah bisa tayang. Wah, luar biasa sekali nih opini ya. Nah, seperti apa lagi keseruan sebagai seorang media online, jurnalis online, apalagi seorang perempuan? Jangan kemana-mana pemirsa Opini. Setelah ini kami akan kembali lagi hanya untuk Anda.